Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Juni 2025 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice semuanya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kembali dari bacaan Injil yang diberikan gereja kepada kita. Hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Injil Yohanes, bab 17, ayat 1 sampai dengan 11a. Mari kita baca bersama. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice yang terkasih, doa Yesus yang lumayan panjang ini, ya kita bahkan belum semuanya, ini baru setengah ya dari doa Yesus ini. Tetapi kalau kita membaca perikop ini, kita merenungkan doa Yesus untuk murid-muridnya ini, kita merasakan bagaimana Yesus perhatian kepada murid-muridnya, concern dengan murid-muridnya. Yesus katakan bahwa dia tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Hari-hari ini kita menantikan hari raya Pentakosta, saat Roh Kudus yang dijanjikan, merayakan bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Roh Kudus itu datang dan memperlengkapi murid-muridnya. Sahabat Yesus yang terkasih,
membaca perikop ini, merenungkan bahwa kita hari-hari ini menantikan Pentakosta, saya ingat bagaimana pengalaman rohani saya. Saya mulai aktif dalam persekutuan doa ketika duduk di tahun kedua sebagai seorang mahasiswa. Saya ingat sekali karena ada seorang teman saya waktu itu, teman-teman satu jurusan ya di kampus, yang kerap kali mengajak saya untuk ikut dalam persekutuan doa. Saya ingat saya katakan pada dia, saya tidak mau. Saya Katolik dari umur 10 tahun, ya, meski keluarga saya bukan Katolik, tapi saya bersekolah di sekolah Katolik dari SD, SMP, SMA. Saya merasa saya cukup tahu bagaimana menjadi orang Katolik itu, ya. Dan ini ada seorang teman, saya tidak punya pengetahuan apapun tentang persekutuan doa atau gerakan karismatik pada saat itu. Dan ini ada seorang teman saya yang tiap kali ketemu saya di kelas, dia akan ngajak saya untuk ke persekutuan doa yang waktu itu ada di kampus kami. Saya ingat banget tiap hari Rabu siang ada persekutuan doa. Karena begitu konsistennya, ya, dia mengajak saya begitu, ya, dia sangat ulet sekali mengajak saya. Akhirnya saya berkata iya, ya, terutama demi supaya ya dia nggak ganggu saya lagi lah, ya. Dan saya ikut sama dia satu hari Rabu ke persekutuan doa, dan saya menemukan pengalaman yang mengherankan saya. Saya lihat orang bernyanyi dengan sepenuh hati gitu, ya, aktif mengangkat tangan, bahkan ya goyang-goyang gitu, ya, dengan lagu-lagu yang saya tidak tahu waktu itu. Saya agak heran, bahkan saya bertanya-tanya apakah ini Katolik gitu, ya. Belum lagi ketika mereka mulai berdoa dalam bahasa roh, saya makin bingung gitu. Tetapi saya tidak sadar pada saat itu bahwa itu adalah cara Tuhan, itu adalah jalan Tuhan untuk membuat saya mengenal Dia lebih dalam. Seperti yang kita baca dalam perikop ini ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dia katakan orang-orang yang mengenal Dia, ya, satu-satu inilah yang memiliki hidup yang kekal. Dia katakan, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ayat ketiga, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pada saat itu saya seorang Katolik. Seingat saya waktu itu saya mahasiswa, saya mulai jarang ke gereja. Saya mulai mempertanyakan iman saya pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak mau melepaskan saya. Saya milik Tuhan. Dan seperti kita semua adalah milik Tuhan. Tuhan tidak mau melepaskan kita. Dia ingin supaya kita dekat kepadanya. Dan melalui teman saya itu, namanya Hengki, sampai hari ini saya masih ingat, namanya Hengki mengajak saya ke persekutuan doa. Dan itu adalah jalan Tuhan yang mengubah hidup saya. Saya yakin bahwa saya hari ini tidak akan bicara kepada Anda semua, sahabat Fresh Juice, kalau bukan karena Hengki. Kalau bukan karena Hengki begitu telaten mengajak saya ke persekutuan doa, yang kemudian dari sanalah saya semakin mengenal iman Katolik, semakin mengenal Alkitab, semakin mengenal Tuhan Yesus sendiri. Mempersiapkan Pentakosta bagi kita, sahabat Fresh Juice. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kebijakan, kemampuan untuk hidup makin dekat dengan Yesus. Tapi juga kita perlu berdoa untuk satu hal, supaya kita boleh menjadi seperti Hengki, mengajak orang-orang, murid-murid Yesus yang mungkin belum benar-benar mengenal Dia.
Satu hal yang seringkali kita kurang sebagai orang Katolik adalah punya hati untuk misi, punya hati untuk menjangkau orang-orang yang jauh dari Yesus. Kita sering menganggap bahwa bagaimana dia Katolik, dia udah dibaptis, sudah selesai ya. Bagaimana hubungan dia sama Tuhan, urusan dia. Tapi tidak demikian. Kalau kita baca bagaimana Yesus begitu khusyuk, begitu panjang berdoa untuk murid-muridnya. Supaya murid-muridnya yang masih ada dalam dunia ini dipelihara oleh Allah. Peliharalah mereka dalam namamu, kata Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari juga dalam menyambut Pentakosta ini kita minta supaya Roh Kudus memberikan kita hati misi, hati yang mau menjangkau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang itu mungkin bukan orang-orang yang beragama lain, tapi orang saudara-saudari kita, orang Katolik yang belum sungguh mengenal iman mereka. Tuhan membutuhkan kita untuk menjangkau mereka. Untuk mereka lah Yesus berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau terangkat ke surga, dan kami menantikan janji-Mu bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang menjadi kekuatan, yang menjadi pendamping bagi kami. Biarlah Roh Kudus itu juga memberikan kami hati untuk mau melayani sesama kami yang mungkin jauh daripada-Mu, untuk membawa mereka makin dekat padamu, untuk mau mengajak mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan hati yang terbeban untuk mereka. Seperti Engkau Yesus yang berdoa untuk murid-murid-Mu dalam perikop yang kami baca hari ini. Berikan kami hati bagi mereka, supaya mereka sungguh boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga Tuhan membantu kita, Roh Kudus yang kita nantikan di hari Pentakosta dicurahkan bagi kita semua, memberikan kita kerinduan untuk membawa mereka yang jauh biar boleh makin dekat dengan Yesus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Juni 2025. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.